Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kembali dengan saya Syahwa Firnandika. Pada pertemuan terakhir ini saya akan membahas materi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Oke, langsung saja saya bahas. Oke, teman-teman bisa teman-teman lihat di sini ada yang namanya tingkat kinerja. Nah, apa sih tingkat kinerja itu? Nah, di sini tingkat kinerja dibagi 3. Yang pertama, ada yang namanya kinerja organisasi. Nah, pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, ada yang namanya kinerja proses. Nah, kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Nah, yang terakhir ini ada yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Nah, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu menurut Rumler dan Brecher. Nah, pada tahun 1995. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas garis besar kategori arti kinerja. Oke, bisa kita lihat teman-teman di gambar tersebut. Menurut Bernardin 2001 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Nah, di sini juga menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan, dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai konsep kinerja dalam organisasi. Itu apa saja? Nah, teman-teman, di sini kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Batam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawirosentono 1999 berasal dari kata kinerja, performance, dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Nah, yang pertama melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Empat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan penyempurnaan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Ya, yang terakhir, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Nah, kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, teman-teman, di sini juga kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai moral etika. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi kinerja. Apa saja sih? Oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini kita bisa mengambil dari Bernardin dan Russell 1993. Kinerja, pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dan fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Nah, di sini juga menurut Gibson 1990,
Kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Itu teman-teman definisi kinerja yang saya ambil. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator kinerja organisasi. Apa saja sih? Di sini satu, performa harus menghasilkan dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan, insentif, dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Oke, itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor peningkatan kinerja. Nah, di sini juga ada yang namanya pendorong dan juga penghambat. Apa saja sih? Nah, di sini pendorong. Satu, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Nah, di sini juga penghambatnya apa saja sih? Nah, yang pertama, ada masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi keuangan dan operasional lainnya. Yang terakhir, keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Oke teman-teman, nih kita akan membahas yang terakhir. Slide terakhir ini yaitu budaya organisasi pengetahuan dan kinerja organisasi. Oke, ada yang namanya kinerja organisasi. Nah, berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Nah, bisa teman-teman lihat kinerja organisasi, di bawahnya ada sumber daya, sistem dan teknologi, strategi, dan logistik. Nah, di bawahnya lagi di sini ada kinerja individual, di bawahnya lagi ada perilaku, di bawahnya lagi ada nilai dan keyakinan personal, dan di bawahnya lagi ada budaya organisasi atau nilai yang diyakini secara umum. Oke, itu teman-teman pembahasan materi yang terakhir, pertemuan ke-15. Semoga pertemuan ke-15 ini bisa bermanfaat untuk kita semua materinya dan kita bisa mengimplementasikan. Nah, dan jangan lupa nih like, comment, and subscribe video channel YouTube saya agar saya tetap bersemangat. Terima kasih. See you.